Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Arham Dayat dengan NIM 2109035021011 dari kelas manajemen D. Jadi saya akan membahas tentang manajemen resiko terhadap kontribusi manajemen risiko terhadap perusahaan. Jadi kontribusi manajemen risiko terhadap perusahaan, keluarga dan masyarakat sehubungan dengan kenyataan bahwa ketidakpastian itu selalu ada. Semua orang termasuk manajemen perusahaan yang harus selalu berusaha menanggulangi risiko-risiko yang terjadi atau yang mungkin yang terjadi. Artinya berupa untuk menghilangkan kerugian atau paling tidak minimalkan kerugian bila risiko dari ketidakpastian itu terjadi. Manajemen risiko yang baik akan meminimalkan kerugian yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan bisa tetap menjaga kelangsungan hidup, bahkan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dan sukses dalam bisnisnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik, sama saja perusahaan tersebut membiarkan dari segala kemungkinan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Tentu saja kalau kerugian yang terjadi sangat besar bisa membuat perusahaan tersebut bangkrut, kemungkinan ini sangat besar. Oleh karena resiko itu bisa datang dari mana saja, sumber-sumber ataupun sebab-sebab yang menimbulkan resiko tersebut sangat banyak. Selanjutnya, bila perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang sangat merugikan, maka perusahaan tersebut akan terjaga kelangsungan hidupnya, bahkan bisa berkembang lebih besar. Perusahaan pun dapat menimbulkan kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaan tentunya akan lebih tenang dan bekerja. Karyawan yang lebih tenang, sehat dalam bekerja karena antara lain adanya manajemen risiko yang baik dari perusahaannya, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Maka selanjutnya para karyawan dari perusahaan ini akan lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Pada gilirannya, ketika semua perusahaan telah menerapkan manajemen risiko yang baik, setiap individu juga menerapkan manajemen risiko yang baik, maka pada giliran masyarakat, seluruh masyarakat terhindar atau dapat meminimalkan kerugian dari risiko-risiko yang merugikan. Pada akhirnya masyarakat pun akan meningkatkan kesejahteraannya, berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dan sukses dalam bisnisnya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik, sama saja perusahaan tersebut membiarkan dari segala kemampuan yang menimbulkan kerugian yang besar. Tentu saja kerugian yang terjadi yang sangat besar bisa menimbulkan kebangkrutan bagi perusahaan tersebut. Adapun beberapa pengertian resiko dari beberapa ahli. Yang pertama itu, resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua itu, resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga itu, resiko adalah ketidakpastian yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang keempat itu, resiko merupakan penyimpangan hasil aktual dan hasil yang diharapkan. Yang kelima adalah risiko probabilitas, sesuatu hasil yang berbeda dengan diharapkan.
Jadi ada wujud resiko dapat berwujud dalam berbentuk, antaranya itu berupa kerugian harta milik, kekayaan atau penghasilan, misalnya diakibatkan kebakaran, pencurian, pengangguran seseorang, misalnya sakit cacat. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.